Jadi sesungguhnya inisiasi untuk mendirikan dari segi konsep Batalion 120 ini sudah ada sejak 6 sampai 7 tahun yang lalu. Cara untuk merubah stigma itu ya apa yang menjadi tren di tengah-tengah Kota Makassar, khususnya anak-anak muda yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat nasional atau pemuda-pemuda nasional, ini yang harus saya rubah. Yang dulu malah di awal persyaratannya adalah mantan pelaku kriminal atau bahkan pelaku kriminal aktif yang kemudian ketika dia masuk kita rubah. Yang kami takutkan itu adalah ketika dia sudah mendapatkan predikat sebagai anak Batalion 120, lantas dia kemudian melakukan tindakan kriminal, kejahatan di jalan, kan kembali nyala kita. Makanya kita sterilisasi dulu, ini yang harus saya luruskan. Karena sesungguhnya semua benda tajam yang didapat itu ada di dalam satu ruangan. Jadi teman-teman 48 orang ini tidak dalam posisi kepemilikan atau menguasai benda tajam tersebut. Tidak ada yang didapat di badannya. Jadi salah satu persyaratan untuk masuk di batalion, kadang kami meminta alatnya mereka. Alat untuk membuat keributan, lalu kita kasih masuk di dalam satu ruangan. Ruangan itu adalah ruangan yang steril, yang tidak boleh disentuh oleh teman-teman yang lain. Nah, tolong kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, bukakan ruang kepada orang ini, bukakan ruang kepada orang-orang yang pernah melakukan kriminal ini untuk bisa berubah. Jangan selalu mencoba untuk mengeneralisir bahwa semua orang yang sudah melakukan kriminal itu akan berbuat ulang kembali. Yo, welcome to my channel. Nyaku Niko, jangan kasih lombeng kawan. Arahkan silaturahmi, tanpa silaturahmi kalian bukan siapa-siapa. Gaskan. Oke bosku, untuk podcast kita kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena kemarin kan kita undang yang dari birokrat. Sekarang kita undang salah satu dewan komando dari organisasi kemasyarakatan. Siapa lagi kalau bukan Kakak Isyal. Terima kasih banyak Kakak Isyal. Siap. Sudah bersedia hadir di podcastnya Konyiko. Iya Kakak Isyal. Kakak Isyal, sebenarnya sebelum saya mengundang Kakak Isyal ke sini, saya itu sudah banyak sebenarnya pertanyaan yang sudah terpikirkan di sini nih. Jadi bisa siap-siap dijawab? Siap. Saya tentu harus siap fisik dan mental ini sebelum datang ke sini. Oke, makasih banyak Kakak Isyal. Oke bosku. Jadi untuk pertanyaan pertama Kakak Isyal, ini kan sebenarnya untuk kita sudah dari jauh, ini kan batalion 120 ya Kakak Isyal ya. Kita Dewan Komando Kakak Isyal. Dewan Komando batalion. Dewan Komandonya. Iya, luar biasa. Oh ya Kakak Isyal, untuk pertanyaan pertama, gimana sih sebenarnya ini batalion 120 fungsinya dan tujuannya apa sih sebenarnya dibentuk supaya masyarakat bisa tahu nih dan tidak percaya hoax. Gimana Kakak Isyal? Silakan. Jadi kali kita bicara tentang Batalion 120, maka saya mungkin akan mengurai itu dari awal dulu. Pada saat misalkan pertama dibentuknya dan kemudian apa yang kemudian mendasari akhirnya Batalion 120 itu dibentuk. Jadi sesungguhnya Batalion 120 ini adalah berdasarkan dari rasa gundah gulana yang saya secara pribadi rasakan pada saat masih berstatus sebagai mahasiswa. Jadi sesungguhnya inisiasi untuk mendirikan dari segi konsep Batalion 120 ini sudah ada sejak 6 sampai 7 tahun yang lalu. Jadi kebetulan pada saat kita masih menjadi mahasiswa kan ada banyak kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan sehingga menggiring kita untuk bergaul dengan lingkungan-lingkungan organisasi kemahasiswaan yang tidak hanya berkedudukan di Kota Makassar, tapi berkedudukan di kota-kota yang lain. Sehingga pada satu kesempatan ada forum mahasiswa kemahasiswaan yang membawa saya berada di Pulau Jawa, bertemu dengan teman-teman mahasiswa, rekan-rekan sejawat yang berasal dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa itu sendiri. Artinya berbagai macam karakter ya? Berbagai macam karakter. Entah karakter individu atau misalkan karakteristik lokal dari daerahnya masing-masing. Nah pada kesempatan ini saya bertanya kepada mereka, saya iseng saja bertanya, kakak, saya bertanya, bro, kalau saya bilang pemuda Kota Makassar, kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman sekalian? Nah pada saat itu serentak semua bilang, dan hampir sama jawabannya, kalau pemuda Makassar yang ada di kepala kami itu melalui televisi, mungkin pemberitaan dan lain-lain, karakteristik pemuda Makassar keras, pertama, kedua tawuran, ketiga tawuran dan peran kelompok, ketiga begal. Artinya ini adalah stigma-stigma negatif yang terbangun sesungguhnya oleh masyarakat atau pemuda di luar daripada Kota Makassar. Nah saya sebagai orang yang besar, lahir di Kota Makassar, tentu merasa, nah ini kok nggak benar stigma ini.
sebagai pemuda di Kota Makassar, saya harus berpikir bahwa ini stigma pasti tidak serta-merta dia muncul. Benar. Nah, dan mencoba untuk mengkonfrontir apa yang terjadi di Kota Makassar, memang benar seperti itu yang selama ini terjadi. Ya. Jadi beranjak dari yang untuk bentuk kepedulian Betul, ke masyarakat Kota Makassar ya, misal ya. Akhirnya ya karena rasa gundah gulana itu kemudian muncul dalam diri saya harus berpikir dan kemudian bertindak. Saya orang yang sering melakukan tindakan, saya cenderung bertindak. Saya kemudian berpikir dan kembali ke Makassar, saya bilang saya harus merubah stigma itu. Cara untuk merubah stigma itu ya apa yang menjadi tren di tengah-tengah Kota Makassar, khususnya anak-anak muda yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat nasional atau pemuda-pemuda nasional, ini yang harus saya rubah. Bagaimana caranya? Ya tentu perat kelompok, begal, dan kemudian aksi geng motor, ini yang harus saya selesaikan. Bang Isal melalui komando Batalion 120 ini merangkul berbagai macam karakter ya untuk ini baik yang geng motor ataupun yang dari mana nih. Itu dia. Jadi kan karena itu sebenarnya ada di 6 tahun atau 7 tahun yang lalu. Sebenarnya membuat satu organisasi itu kan tidak gampang. Pasti tantangannya apalagi geng motor ya, orang-orang nakal ini Bang Isal ya. Aslinya nih kalau kita bicara tantangan, makanya saya bilang saya butuh supporting, gitu. Supporting entah misalkan dalam bentuk kebijakan pemerintahan misalkan, atau misalkan dari kepolisian dan lain-lain. Tentu saya harus mendapatkan supporting itu. Nah, ini mengendap terus. Gagasan ini sebenarnya mengendap terus. Akhirnya saya hanya berkomunikasi dengan teman-teman, mencoba untuk supaya tidak ada perang-perang kelompok secara individual. Jadi saya sendiri yang keliling. Nah, kemudian sampailah kita di satu titik di mana ada Kapolres Tabes baru, gitu. Itu tepatnya di awal tahun 2022 ini. Pak Kombes Pol Budi Haryanto ini datang ke Kota Makassar menjadi Kapolres Tabes baru. Nah, ketika beliau datang di Kota Makassar dan menjadi Kapolres Tabes Makassar baru di Kota Makassar, beliau kemudian sowan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Setelah tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda. Nah, dalam list tokoh pemuda yang akan ditemui itu ada masuk list nama saya. Ya, orang yang menginformasikan bilang kalau mau ketemu dengan representatif pemuda di Kota Makassar, mungkin salah satunya adalah saya. Nah, akhirnya singkat cerita ketemulah saya dan kemudian menyampaikan gagasan tersebut, konsep gagasan tersebut. Responnya positif. Kemudian responnya positif. Sampailah kepada beliau itu menghubungi Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota juga kemudian merespon positif. Di tanggal ini juga yang menjadi salah satu cerita kenapa namanya Batalion 120. Di tanggal 20 bulan 1 kita bertemu, saya menghadirkan kurang lebih 300 mantan pelaku kriminal jalanan di Baruga Mamire. Termasuk sudah ada yang membunuh apa sebelumnya ya? Kak Isal. Ngeri juga. Yang sudah memotong orang juga ada. Ngeri. Intinya perjuangan Bang Isal melalui Batalion 120 memang layak diapresiasi bosku. Kenapa? Tidak gampang loh. Preman dari macam karakter ya. Ada toh malah biasa kalau kita temani bergaul Pak. Ya kalau rese-rese sedikit kita juga biasa yang nano, mau nano. Ya begitulah. Niatnya kita sampai bagus tapi tangkapannya ini. Itu susah dan senangnya. Ya. Akhirnya setelah ketemu di situ Pak Wali, Kapolres dengan kita teman-teman para mantan pelaku kriminal jalanan, tercetuslah satu inisiatif untuk mewadahi semua teman-teman karena tidak mungkin kita bisa mengawasi mereka semua kalau misalkan mereka ini tidak dalam bentuk wadah. Memang sangat terasa, saya secara pribadi ke Kaisal sangat merasa sekarang biar tengah malam jam berapa saya tenang nih kemana-mana karena memang sudah tidak ada lagi macam game motor atau tawuran, sudah tidak ada lagi terasa memang Kaisal. Oh ya Kak Kaisal, saya lanjut lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya. Sudah berapa banyak nih yang direkrut nih di anggota di batalion ini? Sudah berapa banyak? Saya update teman-teman dalam data base anak-anak batalion kurang lebih 3 minggu yang lalu itu kita sudah ada di angka 1970-an sekian. Saya lupa berapa tepat. Intinya 1970-an. Dan itu terupdate terus dan bertambah terus karena
semakin banyak teman-teman ini memanggil teman-temannya yang lain untuk melibatkan saya. Syaratnya apa sih Kak Kaisal? Kalau boleh tahu. Sederhana aja. Sederhana aja syaratnya. Yang penting kita melihat bahwa orang ini sebenarnya orang yang berpotensi untuk membuat organisasi lebih baik ya. Membuat gaduh Kota Makassar, dan kemudian ketika dia berpotensi untuk membuat gaduh, akhirnya kami tarik masuk di dalam situ. Dan salah satu persyaratannya kadang kita biasa minta untuk benda-benda tajam yang biasa dipakai untuk membuat gaduh di Kota Makassar itu diserahkan kepada. Yang ini nih, pas saya nanti penekanannya di sini nih, karena kan pas ini Kota mewah. karena kemarin kan ada yang sempat jadi bahan diskusi di Kota Makassar nih, saya lihat. Betul. Ya, tapi sebelum itu kita biasa bicara yang lain dulu Kak Kaisal. Boleh. Kak Kaisal, Siap. untuk ini biar bisa untuk yang maksudnya bisa masuk apa luar daerah atau Kota Makassar nih yang bisa masuk di iya, boleh. Itu kita tidak punya batasan. Apapun itu kita akan menerima. Iya. Cuman memang dulu malah di awal persyaratannya adalah mantan pelaku kriminal atau bahkan pelaku kriminal aktif yang kemudian ketika dia masuk kita rubah. Cuman sekarang seiring dengan berjalannya waktu kita tidak menutup akses, kita tidak menutup ruang untuk semua teman-teman baik itu dari luar kota atau dimanapun untuk bergabung dengan kami, karena kami sadar bahwa semakin banyak kita punya teman, semakin banyak kita punya komposisi dalam organisasi secara kuantitas, itu bisa memudahkan kita untuk melakukan monitoring, pengawasan. Jadi tidak mesti sekarang harus anak-anak game motor, paling tidak biar masyarakat umum kalau dia mau masuk, kalau dia selama ini tidak melakukan tindakan kriminal, paling tidak dia yang membantu kita mengawasi siapa-siapa kira-kira di daerah ini yang biasa melakukan. Artinya memang butuh sinergitas memang ya Kak Kaisal ya. Oh ya Kak Kaisal. Terus pertanyaan selanjutnya Kak Kaisal, ini kan kemarin sempat jadi bahan perbincangan ini netizen nih. Saya lihat di beberapa media sosial nih. Supaya netizen tidak mendapatkan berita yang hoax, yang memang sekarang faktanya bisa didapatkan karena langsung sudah ada Kak Kaisal di sini. Gimana sih Kak Kaisal ini penggerebekannya kan sebenarnya kan versinya dari gimana sih versinya Kak Kaisal? Jadi sebenarnya begini, jujur tadi jam 11 ada proses yang berlangsung di Polrestabes Kota Makassar. Ada pemusnahan benda tajam di sana dan menghadirkan beberapa unsur. Forkopimda hadir lengkap kecuali minus dan DIM itu yang diwakili. Tadi ada Ibu Kajari, Ketua DPR, Bapak Wali Kota, dan kemudian Kapolrestabes Kota Makassar. Nah, sekaitan dengan penggerebekan itu, tadi juga sebenarnya pada momentum itu dijelaskan semua secara detail. Cuman kalaupun misalkan saya dimintai untuk menanggapi dan menceritakan kronologi kejadian tersebut, ya sebenarnya kejadian tersebut diawali dari sebenarnya bukan penggerebekan di awal, Teman-teman ini, jadi kan kami ini di Batalion 120 kan sekretariatnya kami memang di sana, di Jalan Korban jiwa. Nah, kita ini di Batalion 120 ada anggota Batalion 20, ada anak-anak binaan Batalion 120. Belum masuk ini. Jadi sebelum masuk menjadi anak Batalion 120 kita lakukan proses pembinaan dulu. Karena takutnya gini kakak, yang kami takutkan itu adalah ketika dia sudah mendapatkan predikat sebagai anak Batalion 120, lantas dia kemudian melakukan tindakan kriminal, kejahatan di jalan, kan kembali nyala ke kita. Makanya kita sterilisasi dulu, kita kasih steril dulu dalam tahap pembinaan itu. Nah, biasanya memang akan ngumpul orang di sana pada saat proses pembinaan itu. Nah, adalah 44 orang sebenarnya lebih tepatnya, karena 48 yang dilakukan pengamanan, yang diamankan pada malam hari itu ada 4 orang yang anak batalion memang, dan selebihnya itu adalah anak binaan. Nah, menurut info teman-teman, tadinya tim Thunder ini sebenarnya lagi mengejar orang, kemudian mungkin saja orang itu tiba-tiba hilang, dan kemudian melihat kerumunan anak-anak di situ yang ada memang yang pakai tato, ya kita tahu lah anak-anak game motor atau anak-anak seperti apa pakai tato, lalu kemudian singgah melakukan penggeledahan dan sampai masuk ke dalam ke sekretariat. Oke Kak Kaisal, Pak Kapolrestabes juga sudah memberikan penjelasan terkait ini. Artinya bosku, selain Kak Kaisal sudah memberikan penjelasan yang sudah sesuai dengan faktanya memang. Jadi makanya jangan percaya lagi berita-berita yang ada di luar sana yang hoax, yang tidak jelas. Makanya saya hadirkan Kak Kaisal di sini supaya semuanya clear.
jangan dipolitisir ya Kak Kaisal ya. Ini yang bahaya ini Ya, bahaya. Cuma memang ada momen-momen 2024 kan? Pun saya. Cuma memang ada satu hal memang yang harus mungkin dijelaskan oleh para netizen, termasuk barangkali yang saya tidak tahu akan kita tanyakan ke saya atau misalkan memang kita lupa. Di sana kan ada kejadian penemuan senjata tajam, busur dan lain-lain yang ada di sana. Kemudian ada juga botol minuman keras yang kemudian dipelintir menjadi minuman keras, dan kemudian katanya anak-anak ini semua adalah pelaku kriminal yang sementara membawa benda tajam itu. Nah, ini yang saya kira barangkali pada kesempatan ini yang harus saya luruskan, karena sesungguhnya semua benda tajam yang didapat itu ada di dalam satu ruangan. Jadi teman-teman 48 orang ini tidak dalam posisi kepemilikan atau menguasai benda tajam tersebut. Tidak ada yang didapat di badannya. Artinya memang barang yang sudah terkumpul ya, terkumpul. Nah, benar, terkumpul. Nah, pertanyaannya kemudian ini banyak netizen ini yang bilang, kenapa apa kewenangannya Batalion 120 mengumpul atau menyita? Kami tidak menyita. Benar. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, salah satu persyaratan untuk masuk di batalion, kadang kami meminta alatnya mereka. Alat untuk membuat keributan, lalu kita kasih masuk di dalam satu ruangan. Ruangan itu adalah ruangan yang steril, yang tidak boleh disentuh oleh teman-teman yang lain. Nah, makanya kemudian ada juga yang bertanya, kenapa dibebaskan? Ya, kami ini sudah menyetor kepada Polrestabes Kota Makassar benda tajam dengan jumlah yang banyak. Itu bukan kali itu saja, jadi ada 5 kali sebelum itu. Artinya nih masyarakat sebenarnya ini kan awal dapat banyak Kaisal ya. Kemarin kan sempat, waduh, ini sebenarnya nggak beres nih sebenarnya ini batalion kok simpan barang-barang seperti itu di markas. Jadi sekarang ini sudah jelas, kita sudah jelaskan ke Kaisal. Oh ya, ke Kaisal, terakhir nih, ke Kaisal. Harapannya nih untuk masyarakat Kota Makassar maupun warga yang ingin berpartisipasi nih untuk ini nih, untuk Kaisal gimana nih? Sederhana saja kalau saya punya harapan kepada masyarakat Kota Makassar. Komposisi teman-teman Batalion 120 itu adalah mantan pelaku kriminal jalanan. Yang sesungguhnya mereka semua ini adalah orang yang ingin berubah. Tidak mungkin mereka semua ini ingin terlibat dalam dunia-dunia hitam seperti itu. Dan mereka semua punya keinginan untuk berubah. Apa yang menjadi penguatan pernyataan bahwa mereka ingin berubah? Ya, salah satunya adalah mereka siap untuk memberikan alat perangnya, alat untuk membuat kericuhan di situ. Itu adalah kesungguhan yang kita lihat. Nah, ini juga saya lupa tadi, kenapa kami mengumpulkan itu, karena tidak mungkin mereka bawa pergi ke kantor polisi. Kalau dia bawa pergi ke kantor polisi, takut memang mikodong langsung ditangkap langsung. Makanya, ke Kaisal ya. Makanya kita bilang serahkan dulu ke sini, nanti yang kita bawa pergi ke kantor polisi. Nah, saya lanjut persoalan harapan itu. Nah, karena komposisi kami ini adalah mantan pelaku kriminal, ada banyak orang yang saya sudah temani cerita dari hati ke hati. Salah satunya di antara mereka bilang, saya sudah ditahan, memang melakukan tindakan kriminal. Pada saat saya keluar, saya bertato, saya tidak punya sekolah, tapi saya ingin berubah. Pada saat saya ingin berubah, saya kembali ke masyarakat menolak saya. Ada yang bilang kepada saya, bilang, jangan kau dekat sama itu karena pernah melakukan tindakan kriminal, hindari itu, jangan kau bergaul sama itu. Dan kemudian ketika dia mendengar, inilah yang kadang biasa membuat mereka menjadi kambuhan. Jadi apa namanya, psikologisnya akhirnya dia kemudian menjadi penyakit kambuhan dan kemudian mengulangi tindakan itu. Nah, setelah menangkap itu, harapan saya sebenarnya sebagai orang yang terlibat di Batalion 120 dan bersentuhan langsung dengan teman-teman mantan pelaku kriminal ini adalah, tolong kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, bukakan ruang kepada orang ini, bukakan ruang kepada orang-orang yang pernah melakukan kriminal ini untuk bisa berubah. Jangan selalu mencoba untuk mengeneralisir bahwa semua orang yang sudah melakukan kriminal itu akan berbuat ulang kembali. Sesungguhnya mereka berbuat ulang karena tidak mendapatkan ruang di tengah-tengah kota, di tengah-tengah masyarakat Makassar. Sehingga harapan saya selaku pribadi dan mungkin mewakili teman-teman Batalion 120, apapun statusnya, bagaimanapun misalkan dia punya pendidikan formal dan apakah dia adalah mantan pelaku kriminal dan lain-lain, berikan mereka kepercayaan bahwa sesungguhnya semua orang pasti akan bisa berubah. Semua orang pasti punya sisi baik, yang ketika misalkan sisi baik itu kita gali,
maka yakin dan percaya Kota Makassar ini akan jauh lebih aman dibandingkan sebelum-sebelumnya. Pokoknya luar biasa penjelasan dari Kakak Ica, bosku. Dari awal sampai terakhir tadi sudah sangat jelas. Dan intinya, masyarakat Kota Makassar sangat bersyukur ada Batalion 120 yang bisa membantu Forkopimda, Kakak Salia, meminimalisir hingga menekan angka kriminal di Kota Makassar. Saya sangat terasa nih, enak sekali jalannya ke Kota Makassar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke bosku, demikian untuk konten kita hari ini. Oke Kak Kaisal, terima kasih sudah datang di sini. Jangan bosan-bosan, nanti saya undang lagi yang Orang berikutnya kalau Kak Kaisal, kita ya. gaski. Oke bosku, demikian untuk konten kita hari ini. Podcast kita hari ini maksud saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.